Salam Rahayu, jumpa lagi dengan saya Lintang Chandra di channel Bapak Tanjung Ladang. Sahabat, saat ini saya sedang berada di titik nol Kota Nganjuk. Nah, titik nol itu tentu saja adalah sebuah kawasan yang sangat penting yang bisa jadi menjadi cikal bakal dari terbentuknya sebuah kota. Nah, titik nol dari Kota Nganjuk itu berada di kawasan Kelurahan Mangundikaran. Nah, kita akan mengupas tuntas tentang sejarah Mangundikaran dan jejak-jejak kekunoan yang ada di kawasan tersebut. Sahabat, saat ini saya berada di depan kantor Kelurahan Mangundikaran. Menurut riwayatnya, Kelurahan Mangundikaran ini adalah kelurahan yang pertama kali terbentuk di kawasan Kota Nganjuk. Karena itu, seperti kita lihat tadi, titik nol dari Kota Nganjuk itu berada di Kelurahan Mangundikaran. Sekitar 200 meter dari kantor Kelurahan Mangundikaran, kita bisa menjumpai ada sebuah punden yang dikeramatkan oleh masyarakat Mangundikaran. Punden ini dikenal dengan nama Punden Mbah Putri. Nah, kita akan lihat seperti apa tampilan dari Punden Mbah Putri ini. Tampak di sini ada sebuah pohon beringin yang cukup tua dengan akar yang menjuntai di sana sini. Dan ini biasa digunakan sebagai tempat melakukan selamatan atau yang disebut dengan bersih desa. Dalam istilah lain juga sering disebut dengan upacara nyadranan. Nah, apabila masyarakat melakukan upacara bersih desa, maka di tempat ini digelar wayang, bukan wayang kulit tetapi wayang kayu. Ini sudah tradisi bahwa di sini tidak boleh melakukan pagelaran wayang kulit, tetapi harus wayang kayu atau yang dikenal juga dengan sebutan wayang timplong. Nah, punden ini disebut dengan Punden Mbah Putri karena memang menurut riwayatnya yang disemayamkan di punden ini adalah seorang perempuan. Nah, ini yang menjadi cerita dari asal-usul Kelurahan Mangundikaran. Ceritanya dahulu pada masa Kesultanan Mataram di Jawa Tengah, ada seorang pangeran yang pergi meninggalkan keraton, sehingga kemudian diutuslah dua orang kesatria, dua orang abdi, yaitu Mbah Enggot dan Mbah Mangun, untuk mencari sang pangeran. Maka mereka pergi ke wilayah timur dan sampailah mereka di daerah Nganjuk. Waktu itu Nganjuk masih berupa hutan belantara, sehingga kemudian mereka menjadi orang-orang yang membabat alas di wilayah Nganjuk ini, khususnya di wilayah Mangundikaran. Karena tidak jua menemukan sang pangeran yang dicari, maka Raja Mataram mengutus adik dari Mbah Mangun, yang kita sebut saja Mbah Putri ya, untuk menjemput kedua abdi utusan, yaitu Mbah Mangun dan Mbah Enggot ini. Nah, ketika mereka bertemu,
Mbah Mangun dan Mbah Enggot ini tidak mau segera pulang sebelum tugasnya itu selesai ditunaikan, dalam arti sebelum betul-betul menemukan sang pangeran. Maka mereka hidup di daerah Nganjuk ini beberapa lamanya. Nah, pada saat itulah antara Mbah Putri dengan Mbah Enggot itu terjalin asmara atau rasa suka satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya Mbah Enggot berkeinginan untuk meminang dari Mbah Putri ini. Namun karena alasan tertentu, Mbah Mangun itu tidak setuju adiknya dipinang oleh Mbah Enggot. Maka hal itu memicu sebuah konflik dan berujung pada perkelahian. Perkelahian antara Mbah Mangun dengan Mbah Enggot yang ternyata dimenangkan oleh Mbah Enggot. Mbah Enggot mampu mengalahkan Mbah Mangun, bahkan dengan tanpa ampun membunuh Mbah Mangun, dan jenazahnya itu kemudian disemayamkan di sebuah punden yang tidak jauh dari tempat ini yang disebut punden Mbah Mangun di Karan. Karena itulah lokasi tempat tewasnya Mbah Mangun, termasuk juga daerah ini, disebut dengan nama Mangun di Karan, yang kira-kira artinya Mangun yang mengalami penderitaan, kira-kira seperti itu ya, kurang lebih. Nah, kemudian Mbah Putri juga ketika Mbah Putri ini wafat, kemudian disemayamkan di tempat ini dan dikenal dengan sebutan punden Mbah Putri.